Umur 20-an itu fase yang paling aneh. Baru lulus kuliah, ada yang sibuk cari kerja, ada yang sudah kerja, tapi masih bingung apakah ini jalan yang tepat. Ada juga yang nggak kuliah, memilih usaha sendiri. Tapi setiap hari masih dihantui pertanyaan, sebenarnya gue ini mau jadi apa sih? Buat sebagian orang, kebingungan itu makin berat. Apalagi kalau jurusan kuliah atau pilihan sekolah, dulu bukan karena keinginannya sendiri. Mungkin dulu ikut kata orang tua, ikut arus teman, atau sekedar asal pilih biar cepat selesai. Hasilnya begitu lulus, malah bikin bingung. Kerja di bidang itu nggak sreg, tapi mau mulai hal yang baru, takut salah. Di usia ini, banyak orang mulai sadar kalau dunia nyata nggak seindah teori di sekolah. Tuntutan datang dari mana-mana, entah dari orang tua, lingkungan, bahkan dari diri sendiri. Kamu buka media sosial, lihat teman seangkatan sudah mapan. Ada yang nikah, ada yang sudah beli mobil, ada yang sudah pamer gaji besar. Lalu tanpa sadar, kamu bandingkan diri kamu. Dan hasilnya, kamu jadi insecure, minder, bahkan mengalami kebingungan. Kadang muncul rasa bersalah. Harusnya gue udah lebih jauh, harusnya gue udah sukses. Tapi kenyataannya, kamu masih meraba-raba jalan. Kalau kamu merasa tersesat, tenang, kamu nggak sendiri. Hampir semua orang di usia 20-an pernah ngerasain hal yang sama. Bedanya, ada yang berani jujur mengakuinya, ada juga yang pura-pura baik-baik saja. Dan yang paling penting, bisa merubah keadaannya hingga mencapai apa yang ia inginkan. Oke, kalau tadi kita udah lihat gambaran umum kenapa banyak anak muda di umur 20-an merasa bingung dan kehilangan arah, sekarang mari kita gali lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang bikin perasaan itu muncul? Rasa hilang arah itu nggak datang begitu saja. Ada sebabnya. Dan kalau kita jujur, banyak diantaranya bukan cuma dari dalam diri kita, tapi juga dari luar. Entah dari keluarga, dari lingkungan, dan dari dunia yang kita lihat setiap hari. Di pembahasan ini, kita bahas dulu faktor eksternal. Hal-hal di luar diri kita yang sering tanpa sadar mengarahkan jalan hidup kita. Bahkan kadang bikin kita semakin jauh dari tujuan sebenarnya. Banyak orang nggak sadar, rasa hilang arah di umur 20-an seringkali dipicu oleh faktor eksternal. Hal-hal di luar diri kita yang mau nggak mau ikut campur dalam menentukan jalan hidup. Yang pertama adalah tekanan sosial. Ekspektasi orang tua. Sejak kecil, banyak dari kita dididik untuk mengikuti jalan aman yang sudah ditentukan orang tua. Pilih jurusan sesuai permintaan mereka, ambil pekerjaan yang dianggap bergengsi, atau jalani hidup sesuai standar keluarga. Masalahnya, begitu masuk dunia nyata, kita sadar kalau apa yang mereka anggap baik belum tentu sesuai dengan diri kita. Akhirnya kita merasa hidup bukan milik sendiri, melainkan hidup yang sedang dijalani demi orang lain. Yang kedua adalah perbandingan dengan teman. Efek media sosial. Zaman dulu kita mungkin cuma bisa bandingkan diri dengan tetangga atau teman dekat. Sekarang, setiap kali kita buka media sosial, hidup orang lain seakan lebih keren, lebih mapan, dan lebih bahagia. Kita lupa kalau yang ditampilkan di media sosial itu cuma highlight reel, bukan kenyataan penuh. Tapi tetap saja, efeknya bikin kita ngerasa tertinggal. Seolah-olah hidup kita gagal karena nggak sehebat orang lain. Yang kedua adalah budaya buru-buru sukses. Ada semacam budaya tidak tertulis yang bilang di usia 25 harus sudah stabil, usia 30 harus sukses. Padahal kenyataannya setiap orang punya timeline berbeda, tapi tekanan harus cepat-cepat sukses. Ini bikin anak muda jadi panik. Jadi ambil keputusan yang tergesa-gesa, bahkan kadang salah jalan hanya karena ingin terlihat berhasil. Yang keempat adalah lingkungan yang gak sportif. Lingkungan punya pengaruh besar. Kalau kamu ada di sekitar orang-orang yang suka meremehkan, yang bilang ngapain coba-coba, mending aman aja. Lama-lama mentalmu ikut ciut. Sebaliknya, kalau lingkunganmu isinya orang-orang yang berani maju, kamu pun akan lebih terdorong. Sayangnya nggak semua orang punya support system yang sehat, dan tanpa sadar, lingkungan yang salah bikin kita stuck lebih lama. Singkatnya, banyak anak muda hilang arah bukan karena mereka bodoh atau malas, tapi karena dari luar sudah terlalu banyak suara yang bikin bingung. Entah suara orang tua, suara teman, suara media sosial, suara lingkungan, dan kalau kita terus mendengarkan semuanya, kita bisa lupa mendengarkan suara yang paling penting, yaitu adalah suara dari diri kita sendiri. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya. Kalau sebelumnya kita bahas soal faktor eksternal, entah dari tekanan orang tua, media sosial, budaya buru-buru sukses, sampai lingkungan yang nggak sportif. Itu semua jelas punya pengaruh besar dalam bikin anak muda kehilangan arah. Tapi kalau kita jujur,
Masalah terbesar seringkali bukan datang dari luar, yang lebih menentukan justru ada di dalam diri kita sendiri. Entah itu pola pikir kita, cara kita menilai diri sendiri, kebiasaan yang kita bangun, sampai rasa takut yang nggak pernah selesai. Semua itu bisa jadi penghalang terbesar yang bikin kita semakin bingung harus jalan kemana. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya. Faktor internal yang bikin hilang arah. Kalau faktor eksternal datang dari luar, faktor internal justru lebih berbahaya karena datang dari diri sendiri. Banyak anak muda yang sebenarnya mampu, tapi justru kalah oleh pikiran dan kebiasaan mereka sendiri. Yang pertama adalah tidak mengenal diri sendiri. Banyak orang di usia 20-an jalan tanpa arah, karena nggak benar-benar kenal siapa dirinya, nggak tahu apa nilai hidup yang penting buatnya, apa kekuatan dan kelemahan yang dia punya. Akibatnya, pilihan hidup sering asal-asalan, ikut-ikutan teman, ikutan tren, atau ambil kesempatan tanpa mikir cocok atau tidak. Lama-lama capek sendiri, karena merasa hidup yang dijalani bukan hidupnya sendiri. Yang kedua adalah overthinking, terlalu takut salah. Anak muda sering terjebak dalam pikirannya sendiri. Semua hal dipikirkan terlalu jauh, terlalu detail, sampai akhirnya nggak pernah berani melangkah. Takut gagal, takut salah, takut dikritik orang lain, padahal rasa takut itu justru bikin mereka berhenti di tempat. Akhirnya waktu habis buat mikir, bukan buat jalan. Yang ketiga adalah mentalitas instan versus realitas proses panjang. Generasi sekarang tumbuh di era serba cepat. Makanan cepat, informasi cepat, bahkan kesuksesan pun seolah bisa cepat. Tapi kenyataannya membangun hidup yang kuat butuh waktu panjang. Banyak yang kecewa, merasa gagal hanya karena hasilnya belum kelihatan dalam 1-2 tahun. Padahal sukses yang bertahan lama itu dibangun pelan-pelan, lewat konsistensi bukan instan. Yang keempat adalah kurangnya keterampilan dasar. Entah itu manajemen waktu, keuangan, ataupun fokus. Faktor internal lain yang sering bikin hilang arah adalah kurangnya keterampilan dasar. Banyak orang pintar secara akademis, tapi nggak bisa ngatur waktu, boros dalam mengelola uang, dan gampang terdistraksi. Akhirnya, energi habis ke hal-hal kecil yang nggak penting. Padahal manajemen waktu, keuangan, dan fokus adalah fondasi untuk menentukan langkah besar ke depan. Jadi musuh terbesar kita sering bukan orang tua, bukan sosial media, bukan lingkungan, tapi diri kita sendiri. Kalau internalnya berantakan, seberapa kesempatan yang datang dari luar, kita nggak akan siap untuk mengambilnya. Oke, kalau kita lihat faktor eksternal memang bisa bikin kita goyah, tapi faktor internal seperti nggak kenal diri sendiri, terlalu overthinking, mindset instan, sampai nggak bisa ngatur waktu dan uang, itu sering jadi bom waktu yang akhirnya meledak di kehidupan kita sehari-hari. Dan dampaknya nyata banget. Rasa hilang arah itu bukan cuma bikin bingung, tapi juga merambat ke banyak aspek hidup. Entah itu pikiran, karir, ataupun keuangan, bahkan juga motivasi. Kalau nggak ditangani, lama-lama bikin kita stuck di lingkaran yang sama, merasa hidup nggak bergerak kemana-mana. Oke, kita lanjut di pembahasan selanjutnya, dampak dari rasa hilang arah. Mereka hilang arah di usia 20-an itu bukan sekedar bingung. Kalau dibiarkan terlalu lama, perasaan itu bisa berubah jadi masalah serius yang merambat ke banyak sisi kehidupan. Yang pertama adalah stres, cemas, dan burnout. Banyak anak muda akhirnya hidup dengan pikiran yang penuh tekanan. Setiap hari dihantui rasa takut tertinggal, takut salah jalan, takut gagal. Lama-lama merasa cemas itu berubah jadi stres, bahkan burnout. Bukannya produktif, malah jadi kelemahan mental sebelum sempat melangkah jauh. Yang kedua adalah gonta-ganti pekerjaan tanpa arah yang jelas. Karena nggak tahu mau kemana, akhirnya banyak orang asal mencoba berbagai hal. Hari ini kerja di satu bidang, besok pindah lagi. Bukan karena mau belajar, tapi karena merasa semua nggak cocok. Akhirnya waktu banyak terbuang, pengalaman memang bertambah, tapi nggak pernah benar-benar membangun fondasi yang jelas. Yang ketiga adalah boros dan keputusan finansial yang salah. Hilang arah sering bikin orang mencari pelarian lewat gaya hidup. Beli barang yang nggak perlu, foya-foya demi terlihatnya bahagia, atau investasi tanpa paham resikonya. Akibatnya, bukan cuma bingung soal hidup, tapi juga bermasalah soal keuangan. Dan masalah keuangan ini sering bikin hidup makin berat. Yang keempat adalah hilangnya motivasi. Jadi pasrah atau rebahan terus. Kalau terlalu lama bingung, akhirnya muncul rasa pasrah. Orang yang berpikir, ya udah, ikutin aja arusnya. Hari-hari dihabiskan dengan rebahan, scrolling media sosial, atau menghibur diri sementara. Padahal di dalam hati ada rasa hampa dan kecewa sama diri sendiri. Inilah titik berbahaya.
Karena kalau dibiarkan, kita bisa kehilangan semangat untuk memperbaiki hidup. Hilang arah itu bukan cuma soal belum tahu tujuan, tapi soal bagaimana kebingungan itu bisa menggerogoti fisik, mental, keuangan, dan semangat kita. Dan kabar buruknya, semakin lama dibiarkan, semakin sulit untuk keluarnya. Oke, sampai di sini kita udah lihat apa saja yang bikin kita hilang arah dan juga dampaknya yang cukup berat, entah itu stres, salah ambil keputusan, sampai kehilangan motivasi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya keluar dari lingkaran itu? Karena percuma kalau kita cuma tahu masalahnya, tapi nggak tahu jalan keluarnya. Nah, di pembahasan berikutnya ini, kita bakal masuk ke inti yang paling penting, langkah-langkah untuk menemukan arah hidup yang jelas, biar kita nggak lagi terjebak di pola yang sama. Yaitu adalah hidup tanpa arah itu kayak naik kapal di laut lepas tanpa kompas. Angin bisa bawa kemana aja, tapi ujungnya ya muter-muter di tempat. Karena itu kita butuh titik acuan, dan kabar baiknya arah hidup itu bisa ditemukan. Bahkan kalau sekarang rasanya benar-benar blank. Yang pertama adalah dengan mengenali diri sendiri dengan jujur. Seringkali kita hilang arah bukan karena nggak punya tujuan, tapi karena kita belum pernah duduk tenang dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue mau apa? Apa yang bikin gue semangat bangun pagi? Apa yang bikin gue betah kerja keras? Jangan buru-buru mikirin orang lain dulu. Kenali diri sendiri dulu, baru tentuin arah. Yang kedua adalah tulis tujuan, bukan cuma di kepala. Banyak orang bilang mereka punya tujuan, tapi semua masih samar di pikiran. Masalahnya pikiran kita gampang berubah. Makanya tulis, mau sesederhana apapun, nggak apa-apa. Gue mau bebas finansial, gue mau kerja di bidang kreatif, atau gue mau punya hidup yang sehat. Tulisan itu jadi pengingat ketika kita goyah. Yang ketiga adalah pecah tujuan besar jadi langkah kecil. Kalau tujuan terlalu besar, yang muncul malah rasa minder. Gila, bisa nggak gue sampai ke sana? Nah, kuncinya adalah pecah tujuan itu jadi langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Mau bebas finansial, mulai dengan catat pemasukan dan pengeluaran. Mau jadi sehat, mulai dengan jalan kaki 15 menit setiap hari. Sederhana tapi konsisten. Yang keempat adalah cari mentor atau role model. Arah hidup itu lebih gampang ditemukan kalau kita punya contoh. Bukan untuk ditiru 100%, tapi untuk dijadikan referensi. Cari orang yang udah jalan di jalur yang mirip sama yang kita pengen. Belajar dari mereka, serap pola pikiran, tapi tetap sesuaikan dengan diri kita. Yang kelima adalah siap uji coba. Salah jalan, arah hidup itu nggak selalu ketemu satu kali coba. Kadang harus gonta-ganti jalur dulu, baru nemu yang sesuai. Jangan takut salah, yang bahaya itu kalau berhenti total. Selama kita jalan, sekecil apapun itu, kita bakal lebih dekat dengan arah yang benar. Yang keenam adalah evaluasi rutin. Hidup itu dinamis. Tujuan kita bisa berubah seiring waktu. Makanya, penting buat evaluasi. Setiap beberapa tahun, cek lagi. Gue masih di jalur yang aman, gue masih relevan nggak sama diri gue sekarang? Kalau perlu diubah, ubah. Nggak masalah. Yang penting, kita tetap sadar arah, bukan hanyut begitu saja. Intinya, menemukan arah hidup itu bukan soal menunggu wangsit atau pencerahan mendadak, tapi soal proses. Mengenal diri, menetapkan tujuan, jalan kecil yang konsisten, belajar dari orang lain, dan berani koreksi arah kalau perlu. Arah itu dibangun, bukan ditunggu. Oke, setelah kita tahu berbagai kesalahan yang sering bikin anak muda terjebak, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita pegang biar nggak keseret arus? Jawabannya adalah filosofi, bukan sekedar teori, tapi prinsip dasar yang bisa jadi kompas saat lo bingung arah. Karena kalau nggak punya pegangan, lo gampang goyah sama omongan orang, gampang panik lihat pencapaian orang lain, dan akhirnya makin hilang arah. Disinilah pentingnya punya filosofi hidup yang sederhana tapi kuat, supaya lo tetap tenang meskipun jalannya nggak selalu mulus. Di usia 20-an, kebanyakan orang lagi panik kejar waktu, ngerasa ketinggalan dari teman yang udah kerja mapan, nikah, atau punya bisnis sendiri. Tapi kalau dipikir, hidup itu bukan sprint 100 meter, tapi maraton puluhan kilometer. Yang penting bukan siapa yang duluan start, tapi siapa yang kuat sampai garis akhir. Nggak ada jalan lurus di usia ini. Semua orang pasti pernah salah jurusan, salah kerjaan, atau bahkan salah pergaulan. Itu bagian dari proses. Kalau kamu pernah nyasar, itu bukan akhir, tapi justru tanda bahwa kamu lagi belajar mengenal peta hidup kamu sendiri. Di momen ini, progres kecil jauh lebih penting daripada hasil instan. Satu buku yang kamu baca, satu skill yang kamu latih, satu tabungan yang kamu kumpulkan, itu semua akumulasi kecil yang nanti jadi bakal besar. Jangan remehkan langkah kecil, karena maraton nggak dimenangkan dengan satu lompatan, tapi dengan ribuan langkah kecil yang konsisten. Lebih baik jalan pelan tapi stabil, daripada
ngebut lalu ambruk. Banyak orang yang terlalu cepat ingin kelihatan sukses. Akhirnya capek sendiri, lalu berhenti di tengah jalan. Kalau kamu bisa bertahan, konsisten dan sabar, kamu akan lebih jauh dibandingkan mereka yang buru-buru tapi nggak kuat. Jadi jangan biarkan panik di usia 20-an bikin kamu hilang arah. Nikmati prosesnya, jalanin maratonmu, dan fokus pada langkah berikutnya. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling tahan lama. Oke, terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Mungkin ini penutup ataupun kesimpulan dari pembahasan ini. Kalau kamu sekarang lagi merasa tersesat, bingung harus mulai dari mana, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang di usia 20-an atau bahkan 30-an pernah ada di fase itu. Rasanya kayak semua orang sudah tahu jalan hidupnya, sementara kamu masih muter-muter di persimpangan. Padahal faktanya hampir semua orang sebenarnya juga masih meraba. Bedanya ada yang berani jalan meskipun gelap, ada yang berhenti karena takut salah langkah. Kebingungan itu bukan tanda kamu gagal. Justru itu tanda kalau kamu lagi tumbuh. Karena kalau hidupmu 100% jelas dari awal, bisa jadi kamu cuma lagi jalan di jalur orang lain. Sedangkan arah hidup yang benar-benar milikmu memang butuh waktu buat dicari. Makanya jangan kejar kepastian instan. Jangan tunggu semua rencana matang sempurna baru kamu bergerak. Arah hidup itu bukan sesuatu yang ditemukan dalam satu malam. Itu dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Belajar skill baru, berani coba hal yang bikin grogi, gagal, coba lagi, jatuh, bangkit, ulangi. Itulah prosesnya. Ingat, nggak ada jalan pintas, nggak ada GPS yang bisa langsung kasih rute jelas sampai tujuan. Yang ada cuma kaki kamu yang harus terus melangkah. Dan selama kamu nggak berhenti, kamu pasti makin dekat dengan arah yang kamu cari. Jadi jangan bandingkan perjalananmu sama orang lain. Fokus saja sama satu hal. Jangan berhenti, karena mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Tapi setiap langkah kecilmu hari ini sedang membuka jalan besar untuk masa depanmu. Dan kalau kamu lagi bingung, ingat satu hal, bergerak lebih baik daripada diam. Karena selama kamu jalan, semesta akan kasih petunjuk, pintu akan terbuka, dan arah hidupmu akan semakin jelas. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu ada ide untuk pembahasan selanjutnya, silahkan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.